Shalom, selamat sore. Berjumpa bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, sebelum kita sama-sama membaca, merenungkan, dan berdoa, mari kita sama-sama mau bermazmur. Dan bermazmur untuk sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 48. Mazmur pasal 119 ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Markus pasal 119 ayat 48. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Tuhan, kami minta tuntunan-Mu, kami minta penyertaan-Mu lewat Allah Roh Kudus, agar kami boleh maksimal di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan tidak kembali sia-sia, tetapi akan menuntun kami, membentuk kami, mengubah hidup kami menjadi baik seperti yang Engkau kehendaki. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah, dalam nama Yesus. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam kegiatan ini. Mereka yang ikut online ataupun mereka yang mengangkat jempol, Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba mohon Tuhan, biarlah hikmat Tuhan lewat Allah Roh Kudus memberikan pencerahan yang baik kepada kami semuanya. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Bapa, di dalam nama Yesus, juga tolong hamba di dalam penyampaian agar semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami sepakat sehati, patahkan setiap pekerjaan si jahat dan pekerjaan dari orang-orang jahat yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan ini. Tuhan, kami taklukkan dalam nama Yesus, dan kami minta campur tangan Tuhan agar selama pemberitaan ini kami boleh mendapat sinyal yang terbaik Tuhan. Bapa, terima kasih, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, sore malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Tetap gigih berdoa di saat menantikan jawaban dari Tuhan merupakan bukti dari iman yang kokoh. Tetap gigih berdoa di saat menantikan jawaban dari Tuhan merupakan bukti dari iman yang kokoh. Kekasih Kristus, pada umumnya orang berpendapat bahwa semakin teguh iman seseorang, maka akan semakin cepat pula doanya akan terjawab. Sehingga seakan-akan bila doa seseorang tidak bersifat cespleng, maka hal ini menunjukkan bahwa iman orang tersebut tidaklah kokoh. Pendapat tersebut tidaklah tepat. Sebab sesungguhnya cepat atau lambatnya jawaban atas doa adalah tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Ingat, jawaban atas doa adalah tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Justru di dalam masa penantian terhadap jawaban doa, itulah iman kita diuji. Kekasih Kristus, apabila kita tetap gigih berdoa, walaupun doa kita belum terjawab, maka sikap tersebut justru menunjukkan kekokohan
dari iman kita kepada Tuhan. Pentingnya kegigihan di dalam berdoa inilah yang diajarkan Yesus kepada para muridnya di dalam Lukas pasal 18. Dicatat Yesus mengisahkan tentang seorang janda yang dengan gigih meminta pembelaan dari seorang hakim yang lalim sampai permintaannya dikabulkan. Ia menegaskan bahwa berbeda dengan hakim tersebut, Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu dalam menjawab doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Selanjutnya, ia berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan dengan demikian, Yesus mengutarakan bahwa bila seakan-akan Allah menunda jawaban atas doa yang dinaikkan kepadanya, hal itu adalah karena ia bermaksud untuk menguji iman dari umatnya. Oleh karena itu, salah satu bukti dari kekokohan iman adalah kegigihan kita di dalam berdoa. Kekasih Kristus, kita tidak boleh putus asa atau kita menyerah begitu cepat karena doa kita tidak dijawab Tuhan. Ingat, Tuhan punya kewenang untuk menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu percayalah, kita percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab. Saya selalu diteguhkan kalau kita mengingat, kalau saya selaku bapak jasmani, pada saat anak saya meminta roti, saya nggak mungkin kasih ular. Ya, apalagi Tuhan kita, Bapa kita surgawi. Ya, kalau kita minta telur, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Nah, kalau kita berdoa meminta kepadanya, pasti Tuhan jawab. Nah, seringkali kita tidak sabar menunggu jawaban doa. Tapi hari ini kita belajar. Di saat kita menunggu, disitulah kekokohan daripada iman kita untuk menunggu jawaban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Helena Aritonang, kepada Pak Subiakto Suryana, kepada Pak John Pool, kepada anak Epi Mofu, kepada Ibu Yuliana Tan, kepada Ibu Melan Yuditya, kepada Pak Toto Arafia, kepada Ibu Anance Kristina, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami untuk tidak menjadi patah semangat ketika doa kami kepadamu belum juga Engkau kabulkan. Sekarang kami mengetahui bahwa di masa kami menanti jawabanmu, sesungguhnya Engkau sedang membentuk iman kami. Dengan pertolongan roh dan firman-Mu, teguhkanlah iman kami, supaya dengan demikian kami dapat berdoa dengan gigih sampai kami menerima jawaban-Mu. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Sesuai dengan firman-Mu, kami percaya Engkau tidak pernah berlambat-lambat, namun senantiasa menjawab doa umat-Mu tepat pada waktunya. Saat ini, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang menghadap takhta anugerah-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami dengan roh-Mu. Mampukan diri kami untuk menguatkan iman dari mereka yang sedang berputus asa. Sehingga dengan demikian bukan saja kami mengalami berkat-Mu, kami juga dapat menjadi saluran dari berkat-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami kembali pada sore hari ini untuk memiliki iman yang teguh lewat doa-doa kami. Bapa, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Tuhan, hamba mohon biarlah Tuhan yang terus menambah-nambahkan iman mereka di dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka terus bersandar dan bersandar, berharap
kepada Allah yang setia kepada janji, kepada Allah yang tidak pernah mengingkari janji, kepada Allah yang sanggup untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Bapa, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya. Juga ada Ibu Ece Wakum, ada Ibu Yuliana Tan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, supaya mereka tetap taat, setia kepada Engkau di dalam pribadi mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba tetap berdoa untuk seluruh warga Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turut bagi warga Jalan Serayu, Sanggeng ini. Tuhan, hamba mohon Tuhan buka berkat-Mu turun melimpah bagi mereka, sehingga mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan terus Engkau sediakan Bapa, di dalam nama Yesus, sehingga mereka punya pekerjaan, mereka akan bersyukur kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan berikan juga kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mohon supaya Tuhan bebaskan mereka, Tuhan lepaskan mereka dari keterikatan, dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk. Biar Tuhan bebaskan mereka, dan Tuhan mengangkat mereka kepada kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Mereka boleh hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah bagi seluruh keluarga hamba, warga di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus juga memberkati setiap jemaat GKPB MDC Manokwari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pimpin kami, bahwa kami taat setia, bahwa kami terus hidup mengandalkan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Hamba juga tetap berdoa untuk tim COVID-19 yang bertugas di depan menangani setiap mereka yang mengalami sakit. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi mereka juga. Jauhkan mereka dari bencana, supaya mereka boleh melayani dengan kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba juga mohon biarlah damai, sejahtera, sukacita Tuhan turun melimpah bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari tercinta ini. Biar kami semua boleh bersyukur, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha tinggi, yang senantiasa memberkati, melihat kepada kebutuhan-kebutuhan umatnya. Bapak, terima kasih. Sore ini hamba juga tetap berdoa bagi tim doa daripada Manokwari, Mesbah Doa Manokwari, Pak Baransano, Pak Samori, Pak Edwin, Pak Yusuf Joyo, dan semua teman-teman yang ada di dalamnya, yang hadir selalu setia berdoa bagi kota Manokwari. Hamba mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan kesetiaan kepada mereka, untuk mereka tetap berdoa, mereka melakukan bagian mereka dengan segenap hati mereka, sehingga kota Manokwari diberkati, dilindungi, dipelihara. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ingat, jika saudara tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, ingat selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Dan kita harus terus jaga kebersihan. Lebih daripada itu, saudara harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah tetap Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita, atas seluruh bangsa negara kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam MDC.